Prestasi belajar itu Yumi tukang lambat kampus aspek naon ketinggalan kita afektif jadi bermasalah nambah anu apa knowledge-nya ya afektif karena datang terlambat akhirnya knowledge-nya ya soalan jadi sebelum mengkaji itu judulnya Rayana prestasi belajar sebagainya seperti banyak tadi apa? Tadi positif mana positif? Tuh, masih wih lah kan. Luas kayaknya. Tujuh mata. Luas. Berani pek. Yang main aja. Berani pek. Kedasir insaf. Bapak ternyata di kelas semua saya banyak. Coba pek. Ini gemes. Kayak kalau gitu aduh. Iya. Karena itu Rayana doa itu ya. Seperti dua anak. Seperti dua anak. Jadi ketenangan itu penting. Saya seperti doa kurang doa. Ngandal kenting doa, doakeun abdi, ngapakeun hanteu. Oh, kering boleh. Nama didoakeun para puji ya. Ya, mudah-mudahan nggak layak, tapi ya tadi terus kanya itu teh ke dunia gitu teh. tapi dicatat teh. Oke, dimaafkan, tidak akan dilupakan. Dosa untuk melupakan Sejarah. Sampai kesalahan berulang dua kali karena masih ada banyak para guru bilang ini
Kalau ujian sih aku mah kan tinggal ya Pak kayak kita tahu di madrasah itu ada yang disebut dengan rencana kerja anggaran atau RKAM ya. Kalau di pendidikan di bawah Kemendikbud RKAS Atas Arkas madrasah RKAM ya, RKAM. Nah, RKAM ini dibasiskan pada apa? Sebaiknya dibasiskan pada evaluasi diri madrasah, PDM-nya. Yang pengelola madrasah paham mungkin ya bahwa setiap sebelum menyusun ya kampus harus melakukan evaluasi diri. Madrasah. Kalau misalnya di sekolah EDS, evaluasi diri sekolah. Cuman makanya kemarin saya menyampaikan ada perbedaan. Ya, apalagi bicara faktor mutu di pembinaan agama, aspek-aspeknya itu menurut saya tidak melengkapi, tidak seluas yang ada di Kemendikbud, di mana 8 standar nasional itu dijadikan dasar, tapi Kemenang punya pola sendiri ya. Oke, pola sendiri. Sampai ke rapor mutunya juga pola sendiri kemarin ya. Kalau kita cek di romannya, kita lihat pada aspek-aspeknya memang kelihatannya untuk mempermudah sekolah. Tapi kalau kita menuju kembali ke standar nasional pendidikan, ya sebenarnya yang paling mudah adalah menyesuaikan dengan undang-undang pendidikan. Nah, pembiayaan adalah fasilitas elemen strategi pembangunan karena harus begitu pentingnya pendidikan, pembiayaan. Dia yang support system, dia yang memberikan elemen-elemen yang penting untuk berjalannya pembangunan pendidikan nasional. Di sini macam-macam kan, di sini kan bagus ya. Pembiayaan tersebut bisa terdapat fungsi efektif bila policy, kebijakan, prioritas tepat, terfokus dan benar. Artinya seberapa besar biaya yang dimiliki, kalau tidak tepat, tidak fokus, tidak berbasiskan prioritas, maka tidak akan menjadi fasilitas elemen yang punya peran besar. Persoalannya bukan pembiayaan itu, persoalannya bukan di besar dan kecilnya biaya yang dimiliki. Seberapa pun besar uang, tetap saja tidak akan mendukung pembangunan pendidikan nasional kalau misalnya tidak direncanakan dengan baik, tidak memperhatikan aspek keberlanjutan tentang sustainable. Maksudnya hari ini kita bisa sampai mana, tapi kita tahun depan ada di mana. Berpijak kepada kondisi hari ini. Supaya apa? Karena sustainable. Yang kita lakukan arahnya benar, Mas. Target kita terkarbon, maka arahnya juga yang paling efektif lewat. Nah, ini yang bersama belok kiri, stopan, terkarbon. Untuk hal itu, Sang Lima, perjalanannya jadi arahnya harus benar. Kejadiannya persoalan masalah RKAS, RKAM ini banyak dari lembaga-lembaga pendidikan ini yang masih tidak dibasiskan kepada kondisi atau analisis hari apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga prioritas itu jarang dibuat sedemikian rupa dibasiskan kepada data. Banyak motivasi yang bahkan bukan hanya di bawah Kementerian Agama, kita juga tahu
RKAS sekolah itu copy paste dari tahun yang lalu, nggak jelas benar. EDS kemana, RKAS kemana, tidak nyambung, tidak jadi dasar. Di aspek sustainable keberlanjutan dari pembangunan yang selalu menjadi masalah. Memang belakangan ini baik Kementerian Agama maupun Kementerian Nasional itu banyak mengarahkan ada ya kegiatan-kegiatan fintech, Di kota. di luar Kementerian Agama begitu masif untuk memastikan bahwa para pelaksana ibadah pendidikan ini mengacu menyusun perencanaan dengan baik supaya apa? Supaya efektif, produktif. PBI itu akan efektif dan produktif bila didukung oleh sistem manajemen nasional yang efisien dan profesional. Bukan hanya manajemen nasional, tapi ini harus menjadi sebuah sistem yang ada di tingkat lembaga pendidikan. Karena apa? Bahkan mungkin dalam konteks saya nggak tahu persis ya. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang di kepala madrasah, akreditasi ditanya nggak? Pola penyusunan FH diperbandingkan tidak? Karena harusnya kan cek salah satu standar nasional pendidikan itu kan pembiayaan pendidikan. Bagaimana prosesnya yang ada di sekolah itu? Apakah sudah melalui sebuah proses yang sistematis atau belum? Menggunakan sistem atau tidak? Terlalu atau tidak? Kenapa ada anggaran membuat IHT? Dibasiskan kepada apa? Apakah dibasiskan kepada selera? Tidak. Kepala sekolah. Jangan-jangan kepala sekolahnya senang jadi narasumber IHT. Maka kegiatan IHT ini terus dilakukan. Tidak selera seperti itu. Tapi juga harusnya ya tadi yang memang berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi, karena disitulah poin prioritas yang harus didorong untuk semakin lebih baik. Apa yang dimaksud dengan apa yang dinikmati oleh public policy dibanding dengan investasinya? Kembali lagi bahwa satisfied, kepuasan, ada mutu karena tujuan dan keinginan pelanggan. Pelanggan itu bicara tentang pendidikan itu sebagai sebuah investasi. Worth it nggak? Seimbang tidak apa yang saya korbankan dengan apa yang saya dapat? Benefit bagi mereka apa? Keuntungan bagi mereka, manfaat dari menyekolahkan anaknya di tempat itu apa yang bisa merasa seimbang? Yang saya keluarkan, yang saya akan terima. Kabalan sound kan kayak jadinya. Jadi itu hanya bahasa Quran. Bagus. Iya. Apa yang saya keluarkan itu yang harus. Kalau enggak, tapi kecewa ya. Maka jangan salah kalau misalnya di kelompok-kelompok atau di segmen tertentu di masyarakat Indonesia banyak yang menyekolahkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan internasional bahkan sampai ke luar. Nah, jangan disalahkan jika misalnya pemerintah tidak bisa membendung jika ada lembaga dari luar negeri yang masuk ke Indonesia membuka layanan pendidikan untuk masyarakat. Teriak-teriak, apalagi sekarang kan konteksnya pendidikan itu kan sudah menjadi kebutuhan, bahkan sudah menjadi as a business, education as a business. Sama halnya dengan kesehatan. Jadi artinya kalau itu nanti ada tuntutan global, persaingannya sudah bukan taraf nasional lagi, sudah internasional. Kita banyak ya sekolah sejarah apalagi di Jakarta. Sekolah taraf internasional, sekolah internasional, sekolah internasional. Bahkan akreditasinya juga akreditasinya ISO internasional. Ya, ISO.
bukan lagi dari BAS ya, Badan Akreditasi Madrasah atau sekolah yang itu masuk kita. Ada segmen yang lainnya menyekolahkan anaknya di tempat-tempat tersebut. Kenapa? Bagi mereka itu adalah investasi yang harapannya perubahan sikap, pengetahuan, motor itu sesuai dengan apa yang mereka investasi. Berharap bahwa anaknya mampu bersaing pada sumber daya teman. Jadi jangan disalahkan, ada sih. Kan selalu apa dinikmati oleh publik ya seimbang dengan apa yang diinvestasi. Itu juga satu kata kunci sebetulnya untuk kita, terutama ada perluasan bagi sekolah swasta untuk menentukan pembiayaan. Ya, misalnya mengarah atau memilih segmen tertentu. Karena kan ada selalu orang yang harapan dan kemampuan dalam konteks pendidikan. Mereka sudah paham bahwa pendidikan itu penting bagi keturunannya. Pendidikan itu tidak boleh yang gratis, harus yang berbuat. Ada hubungannya antara apa? Iya, terima kasih. Dan jangan salahkan jika ada unit pendidikan yang memilih segmen tertentu. Saya mas segmen pendidikan untuk orang yang sedang mulai berpikir benefit dari pendidikan dengan segmen kemampuan membayar biaya pendidikan yang lebih baik. Ada mungkin sekolah yang terperangkap, ya sudahlah, makanya lah dari gratis tur dari muridnya. Ada yang terkendala terperangkap oleh pikiran tersebut. Bagi negara ini sebetulnya mereka tahu sampai saat ini tidak membatasi diri pendidikan. Ya, tidak membiasa. Tidak ada satu sekolah Pak SPP 20 juta nggak tertarik. Lalu tidak diberangus gitu ya. Nggak ada. Mereka tahu kok. Karena ternyata sekolah yang bayar sekian itu Hasilnya. Misalnya melahirkan duta-duta olimpiade internasional yang mengangkat nama baik bangsa. Kan bagi mereka, bagi negara senang aja ada yang sekolah yang mampu mengangkat kualitas sekolah-sekolah di luar. Tapi investasinya atau biayanya sangat besar. Nah itu kata putih sebetulnya disebut ya takut. Karena akan selalu ada segmen di masyarakat kita. Kita sadar sebagai pengelola pendidikan bahwa Garut ini terdiri dari berbagai kelompok kesejahteraan ekonomi masyarakat, ekonomi warga. Ada yang pendapatannya tinggi, bahkan mungkin ada yang memang kerjanya di luar Garut, gajinya besar. Tapi anak istrinya ada di Garut dan dibiayai pendidikannya, mereka berani membayar sangat mahal. Kenapa? Karena bapaknya atau istrinya yang ada di luar sana menjadi seorang profesional. Mereka itu sudah menikmati dari investasi pendidikan mereka masa lalu. Mereka menjadi orang-orang profesional. Bangsa ini hubungan antara pembiayaan pendidikan dengan pembangunan sumber daya manusia sangat-sangat erat, sangat-sangat berpengaruh. Yang keduanya, masyarakat yang terdidik dengan baik berimbas kepada kemampuan bahkan ada yang secara spesifik mempengaruhi pendapatan per kapita masyarakat.
Kalau begitu, ketika masyarakat dengan pendapatan yang semakin tinggi, itu sebagai sebuah karakteristik negara yang maju, negara yang tidak berkembang. Dan bahkan salah satu indikator posisi sebuah negara adalah capaian rata-rata pendidikan dan pendapatan warganya, masyarakat. Semakin lebih tinggi tingkat pendidikannya, rata-ratanya semakin tinggi juga rata-rata pendapatan masyarakat. Ya, oke, ini ada berbagai instrumen. Mohon maaf, ini nggak begitu jelas. Saya pakai PowerPoint malah nggak jelas. Jadi saya pakai apa? Bukan PowerPoint. Tadi nggak bisa Ada yang PowerPoint, jadi pakai apa? Android itu. Canva. WebEx, ya, kecil, jadi dimolokan, jadi seperti jelas. Beda ya. Udah naik Microsoft udah berbayarnya, ayo PS gratis. Ya iya lah. Gratis. Gratis. Murah. Real. Microsoft PowerPoint kan berbayar ya di Android itu. Di Android maupun di desktop. Tapi ya yang gratisnya kayak gini lah, jelas, hasilnya jelas, fakultas jelas. Oke. Jadi ada berapa standar? 8 standar. Standar isi, kompetensi, standar proses, standar pelaksana, standar pembiayaan. Sekolah memberikan layanan subsidi sila membuat operasional sekolah sesuai ketentuan sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik. Itu indikator-indikator yang seharusnya yang menjadi rujukan dari evaluasi diri. Lalu tentang sarana prasarana, kapasitas daya tampung, ya. Lalu juga lengkap atau layak pelayanannya. Lalu bagaimana kelengkapan pelayanan sarana atau prasarana pendukung dari aktivitas sekolah. Itu dilihat. Itu kan anaknya banyak ya. Misalnya dari Sapras, 6.1, 6.11, 6.12 itu adalah indikator-indikator yang turun terkait dengan berbagai sarana misalnya kebersihan, kelengkapan ruang kelas, bahkan jumlah rasio toilet dengan jumlah siswa itu semua ada nilainya kan. Nah, semua poin-poin itu harus dihitung. Kalau di Kementerian Pendidikan Nasional itu angkanya sampai 3, tapi kalau di Kementerian 4 ya, poinnya sampai 4 ya. Kalau RKAS itu 3, tinggi itu. Kalau masalah di RKAS itu 4. Nah ini bagaimana melahirkan lulusan dengan pengelolaan ekosistem pendidikan yang ada di pendidikan. Jadi kalau saya tadi ngobrol bahwa pendidikan itu harus dilihat, apalagi dalam konteks yang luas, bukan hanya gurunya saja ya. Ini jauh bosan, saya akuranya penelitian seperti itu. Meskipun ya fokusnya beda, ya ininya beda, oke lah. Jadi masalah ada manfaatnya katanya ya, keperluannya, oke lah ya. Ini kok kayaknya kita hanya terfokus kepada guru ini jago. Ada yang ngomongin masalah tesis tentang kegiatan pendidikan. Bagaimana penyusunan RKAM yang berbasis partisipatif dan berbasis misalnya evaluasi diri itu pengaruhnya terhadap pertanggungjawaban publik atau outcome-nya, outcome pendidikan. Kan menarik itu. Jadi ngomongnya hanya satu aspek saja, itu kan ada pendidikan. Tahu ada nggak yang mencoba meneliti di sini? Kan kalau manajemen, cara pelaksana juga itu.
pengaruhnya terhadap suasana atau iklim. Ya kan ada salah satu pendidikan itu kan menciptakan suasana itu bicaranya ekosistem. Makanya kan tidak sekecil kualitas itu berbicara kan ya bukan salah. Oke, masa rerete gitu. Ngomong kita teh sekecil kemampuan guru bikin HPS. Apa siapa apa? RPP. RPP. Rencana proses pembelajaran. Otak, sen. Kok Islam itu ya? Asal detik-detik tuh yang ngomongkan otak, padahal ingat loh. Bicara manajemen pembelajaran itu makro loh. Pengembangan pembelajaran itu bukan hanya guru di kelas, tetapi ekosistem. Karena kan hasil pendidikan itu kan bicara ada afektifnya juga. Sekolah menggagas kantin jujur itu manajemen pembelajaran. Membangun pendidikan afektif kan. Bukan hanya gurunya saja, tapi bagaimana ekosistem dibangun. Jadi luas. Ada di situ bagaimana pengelolaan partisipatif. Ini yang jarang sekali dimunculkan. Seolah-olah misalnya manajemen pembelajaran itu hanya aspek misalnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Luas. Ada di dalamnya itu kalau kita baca, bahkan ada 7 atau berapa dimensi yang kadang kita lupa. Seolah hanya guru aja dan yang dikenakan 4 poak itu atau poek ya itu evaluasi. Itu hanya pada aspek gurunya saja. No, manajemen pembelajaran luas yang juga harus dibiayai. Kenapa? Output dari pendidikan itu ada afektifnya, ada psikomotornya. Bicara psikomotor, rancang bangun sebuah gedung. Bagaimana aktivitas orang itu harus benar-benar itu. Bahkan maaf, pendidikan sekolah, lokasi sekolah itu harus diperhatikan dengan baik. Mungkin saya pernah ngomong di sini, ada penelitian ada sebuah buku di Tennessee tahun 30 peralihan sebuah kota dari kota industri yang mineralnya sudah habis pada tambang menjadi kota. Mereka menceritakan maksudnya kami akan menjadi kota pendidikan, lalu merancang tata kota. Mereka persiapkan di mana letak perguruan tinggi, di mana letak sekolah. Lalu dilihat juga aspek transportasinya. Bagaimana transportasi dari di sini loh tempat misalnya untuk rumah penduduk, di sini tempat kantoran, di sini atur, di sekolahnya diatur, dia jaraknya berapa kilometer, berapa menit ke sekolah, sampai jaraknya diatur. Ketika kota ditentukan sebagai oke, kita kota ada kota pendidikan hari ini berubah, itu bisa menarik segmen di luar kota-kota lain untuk memasukkan pendidikan dan mengangkat sebagai di sini adalah pusat kota pendidikan seperti Jogja. Jogja sebenarnya kecelakaan tidak dirancang sedemikian, tapi dirancang. Ini apa? Makanya ini ada yang senang ketika dinasti diangkat. Menurut saya kemunduran. Ada penelitian orang yang pergi ke sekolah lebih dari 15 menit itu 30% energinya habis. Si anak itu belajar sisa energinya aja. Yang kedua, kita bicara ekosistem partisipasi. Coba tanya swasta dia visiting guru BK ke orang tua, bisa dilaksanakan nggak jika guru misalnya orang tuanya jauh lah? Usah dikelilingi. Yang ketiga, transportasi, biaya hidup, beban masyarakat untuk membiayai belum lagi mungkin beban biaya pendidikannya, beban transportasinya berapa kali lipat. Saya kan ngomong di sini berapa sih sebetulnya membiayai siswa, lalu dibandingkan dengan berapa dengan SPP, nggak masuk akal. Kalau bertanya bapak ibu punya anak berapa biaya jajan per harinya? Pertanyaannya berapa bayar SPP sebulan? Gratis.
Kan nggak berbanding, nggak berbanding loh. Apalagi ada biaya transportasi, beban masyarakat dikurangi, itu kan sebetulnya keberpihakan pemerintah. Lalu memaksa penyelenggaraan pendidikan itu untuk bisa sama kualitasnya. Kan gitu. Sudah. Pemerintah kan berpikirnya harus adil bagi semua masyarakat, bagi semua penyelenggara. Nah, swasta juga harus punya kesempatan untuk bisa mendapatkan peserta didik yang sama-sama mungkin berkualitas dengan negeri baru. Jangan monopolistik, kalau itu nggak boleh. Kan gitu ya. Makanya kebijakan zonasi menurut saya itu kebijakan yang benar. Ada dasar dan kajiannya, benar itu. Ada penelitian psikologinya, ada penelitian dampak ekonominya, semua dicek itu. Berapa per hari orang tua mengeluarkan uang untuk berarti anak dari berangkat lalu pulang lagi. Coba bayangkan kalau si anak itu tidak jauh dari rumahnya, dia bisa pakai sepeda, sehat, atau dia jalan kaki sehat. Lalu juga kota tidak polutif. Kenapa? Dia lagi macet, kalau kota besar, macet kan? Siapa? Orang tua yang dengan anak di sekolah itu. Ya kan? Berapa biayanya? Akhirnya kan sebaiknya masyarakat dengan adanya zonasi seperti itu, bagi masyarakat itu sebetulnya pengurangan beban. Cuma persoalannya harus bahwa sekolahnya itu didorong lebih berkualitas supaya apa? Tidak boleh ada yang favorit, semuanya harus berkualitas. Itu kalau masuk negara nggak boleh yang namanya dikasta-kasta tidak itu boleh. Layanan pendidikan yang memang gerak semua harus bagus. Atau tidak jangan membiarkan monopoli sekian favorit dipelihara, semua dipelihara. Yang akhirnya ada gap kesediaan antara pendidikan karena itu dipelihara. Mungkin bisa ketika zonasi itu kita terapkan mungkin bukan saat ini. Memang begini ya, saya akan bilang begini. Kebijakan itu tidak akan pernah menyenangkan semua pihak. Namun sejatinya kebijakan adalah menegakkan keadilan. Contoh sederhana, posisi pemerintah ketika membuat sebuah kebijakan UMR misalnya, sederhana ya Pak Bumi. UMR itu apa? UMR itu memastikan upah minimum regional buruh untuk pengen tinggi, pengusaha nuntut pengen rendah. Ambil ditekankan pemerintah. Kemudian kalau terlalu tinggi pengusaha nanti ya bangkrut sih dia bangkrut tidak, tapi itu juga margin keuntungannya boleh untung ya, tapi tidak boleh berlebihan. Jangan sampai rugi. Kalau rugi mereka akan bangkrut. Yang rugi nanti siapa? Dua pihak ini. Buruh akhirnya di PHK, pengusaha pendapatan, lalu masyarakat semakin pendapatannya menurun. Ketika diterapkan demo oleh buruh karena dianggap tidak pro buruh yang kita, sementara kalau diterapkan terlalu tinggi pengusaha buat yang rugi lagi. Jadi pemerintah sebagai orang tua sebetulnya Penengahnya Pak. bukan kayak gini deh. Kita orang tua tahu anak kita lagi bilang ayah es krim. Kita tahu bahwa jika anak sedang sakit seperti ini dikasih es krim panas, malah lebih panas. Nah, tapi udah tolong sehat ya anak es krim. Kita orang tua lebih tahu demi kebaikan anak kita putuskan untuk tidak ngasih es krim. Tapi itu benar, meskipun udah tolong sehat. Ya, sekarang ketika diterapkan begini, selalu ada yang tidak. Ketika terlalu tinggi, pengusaha
Anggota bayangan cuma gitu. Atau lemah di sosialisasi. Lalu juga bukan masalah lemah, karena begini di sebuah bangsa yang masih punya pemerintahan, maka yang muncul itu bukan unsur Indonesia. Makanya kan ceritanya begini, Indonesia itu akan lebih aman jika apa? Jika pendidikan masyarakatnya semakin lebih baik, cara berpikir masyarakat itu sudah berubah menjadi lebih baik. Itu kunci satu-satunya. Chaos yang terjadi karena faktor emosional lebih besar mewarnai. Kayak model apaan? Ada mungkin pemimpin yang lebih, misalnya dia lebih ingin menyelamatkan pada aspek elektabilitas nanti kalau misalnya mau maju lagi. Akhirnya membuat kebijakan dan sifatnya apa? Konsumtif. Buat macam nama yang namanya apa? Bantuan tunai itu PLT. Tiba-tiba hanya sekedar ini dianggap bahwa itu adalah rakyat, tapi tidak memilih, tidak perlu itu, hanya sekedar untuk apa? Mengaset itu sebagai teman dari politik, pemimpinnya. Ada istilahnya pemimpin yang itu dia sepertinya pro rakyat sebagainya, tapi dia tidak membangun itu. Dia hanya melakukan kekuasaan, tidak terdampak pada perkembangan atau penyelenggaraan masyarakat yang lebih luas. Ketika melakukan sebuah kebijakan, ya saya lagi ngomongnya, pemimpin adil memang pasti tidak disukai oleh siapapun, karena tidak akan pernah menyenangkan siapa. Iya, karena ada karena yang dikelola kan hak dan kewajiban. Di buruh itu ada kewajiban, kan gitu ya. Tapi juga ada hak. Di pengusaha itu juga ada kewajiban, ada hak. Kan buruh seimbang. Karena setiap kewajiban yang dilakukan melahirkan hak bagi yang melakukannya, gitu ya. Kumaha kayak hak dan kewajiban ini seimbang dari dua pihak yang berlawanan, pemerintah itu ada di tengah. Jadi makanya pemerintah itu harus memastikan rasa adil. Adil itu yang berbicara tentang keseimbangan hak antara hak dan kewajiban. Kejaksaan ada, pengadilan ada, hanya untuk memutus tentang hak dan kewajiban. Pemimpin ada, tugasnya membuat sebuah kebijakan memastikan semua orang mendapatkan hak dan tapi harus untuk melakukan kewajiban. Yang tidak menyenangkan bagi siapapun. Bahkan mungkin dihujat oleh pihak ini di dalam selalu seperti dinamika yang tapi lama kelamaan semakin masyarakat tercerahkan dengan balik itu akan semakin lebih baik. Mereka akan kebanyakan masyarakat dengan tingkat emosional yang sangat tinggi itu karena masyarakat yang hanya menuntut haknya, kewajibannya dilakukan. Mereka emosional karena mereka hanya menuntut hak. Kewajibannya tidak mau dilakukan. Itulah kendala-kendala berhadapan dengan kelompok, baik itu masyarakat, baik itu bisnis, dan sebagainya, itu masalah. Jadi jangan orang yang sudah memahami konsep bahwa ini segala sesuatu bukan harus sesuai dengan porsinya. Setia harus begitu ya. Artinya menjamin kiri dan kanan ini bisa mendapatkan hak yang masing-masing, tapi juga harus melakukan kewajibannya. Itu kan yang diatur. Manusia sebagai makhluk sosial, kalau ingin harmonis, ya harus diatur kewajiban dan hak. Kalau tidak ada peraturan muncul itu supaya menjamin hak keadilan. Itu yang namanya rambu-rambu lalu lintas, hijau, kuning, merah.
diatur sedemikian rupa, lalu tiba-tiba ada yang melanggar, ya, udah merah malah diterobos. Itu artinya apa? Ada hak orang lain yang diserobot, hak orang lain yang kebagian. Yang keduanya, jika ada sesuatu yang lebih, kalau kecelakaan terjadi gimana? Pemerintah kan wajib untuk melindungi supaya tidak terjadi kecelakaan. Dibuat aturan seperti itu. Memang tidak suka bagi orang yang suka menerobos lalu lampu merah, tidak suka dengan alasan apapun, rusuh, terlambat dan sebagainya. Anda pernah yang melanggar ditilang. Kalau mau ditegakkan itu tidak. Yang kadang-kadang pandang-pandang ternyata istri lagi ngetok ayahnya. Mohon maaf, suami. Siapapun yang melanggar ditilang aja. Semua harus adil. Diperlakukan sama di muka hukum. Itu yang maksud perlakuan yang sama di muka hukum itu, yaitu akan tetangga, tentang hak dan Tuhan. Dan berat sebetulnya menjadi bagian dari rumah orang karena tugasnya hanya satu hal, menegakkan hak dan Tuhan. Itu di konsep kepemimpinan yang saya paham. Di konsep kepemimpinan, apalagi itu banyak sekali inspirasi orang konsep-konsep ajaran Islam. Rasulullah itu kan orang Madinah nggak peduli dia Yahudi atau tidak, kalau mana meskipun dia sahabatnya sendiri, kalau mana kalau tidak ada saksi ya tidak ada saksi, ya sudah terus. Bahkan Rasulullah kalau Fatimah sendiri mencuri, saya akan memotong tangannya. Nah gitu. Jadi di asal jauh ngobrolnya. Tapi seru Pak. Yang penting ya memang begitu ya. Jadi keadilan itu tentang hak dan Tuhan. Di dalam manajemen sekolah ada hak-hak. Saya juga bisa begini ya. Ini kan bawa pendidikan kita ya. Ada mahasiswa yang datang, Pak, saya mau ujian, kalau untuk sidang tapi SPP saya dulu Lalu kalau ngomong gini, bapak saya itu teman bapak coba tidak kalau enggak, ya kayak model kemarin lah, bapak saya itu jadi dalam rumah sakit. Kami masalah apanya? Dan sidang ada yang usul sidang, mahasiswa datang, bapak saya nggak punya uang, tapi Pak, nih Pak, bapak saya pokoknya di rumah sakit gitu. Udah tinggal pulang dari kapan satu real? Bahkan nggak tahu utangnya berapa semester, 6 semester tidak akan dibayar. Selalu ingin mendapat privilege. Saya jadi bingung Pak. Kira-kira sidang ada kewajiban yang tidak tertunaikan dari mahasiswa. Sementara dosen, penjara oleh staff, Anda melihat kalian. Tiba-tiba orang tidak ingin meminta tidak melakukan kewajiban, tapi menuntut Pak. Saya bilang gini aja deh. Bukan masalah itu ya, ini masalah saya. Menurut Anda, kalau saya membolehkan Anda satu orang untuk tidak memenuhi kewajiban, saya berarti tidak adil kepada orang lain yang harus melakukan kewajiban. Kalau begitu apa? Kalau katakan meminta uang kan? Mengenai terlunas SPP bisa sidang pengawasan. Berarti siapapun harus menulis seperti itu. Tapi saya jawab kalau semua orang begitu, lembaga tidak bisa membayar kewajiban lembaga kepada hak-hak para pekerja dosen. Saya tidak mau jadi orang sana. Saya di sini tuh bukan menentukan, tapi saya menjaga aturan, kenyamanan. Saya tugasnya menjadi orang yang memiliki otoritas untuk menjaga keadilan.
Gak bisa karena kamu si kamu jadi mana menang privilege, sementara saya harus mengorbankan hak orang lain. Saya tuh bilang begini, ingat ya, dosen sudah mengeluarkan kebenaran. Jangan-jangan di dalam kewajiban kamu ada hak dosen yang dia kadang mengalah untuk datang mengajar ke kampus, anaknya sedang sakit di rumah sakit. Bahkan di dalam kewajiban kamu takut ada darah. Islam itu tidak mengajarkan begitu. Cik, nama anu geus mau kita tapi tadi utang diwariskan nama. Nah kita nu soleh sakumaha oge, lamun utang kewajiban kasih sama manusia masih belum dituntaskan. Kita bisa berubah. Kalah sih ya. Ahli ibadah, kalah sih ya. Ada yang belum terus. Dia laki nasi dia banyak main mana itu main lagi bisa mau masih ada juga seperti itu, masih ada kewajiban seperti itu. Harus dilakukan itu. Bahasa Islam itu dalam konteks aturan ajarannya menjaga akan kewajiban. Bahkan orang yang meninggal pun selama ada kewajiban kepada orang lain harus ditunaikan. Bahkan diwariskan kan? Apa diwariskan? Semua orang saya punya alamat itu macam-macam hubungi gitu kan? Paham nggak di situ? Kan? Paham nggak di situ? Sederhana ya. Jangan dengan ajaran Islam baca orang lain apa yang kita lakukan terus kewajiban katakan, kewajiban padu kewajiban orang tua. Udah kan orangnya seperti itu, insya Allah itu ibadah sederhana itu. Berarti ada sama orang yang masalah. Ini ada yang konsisten belajar bahwa tugas lembaga pendidikan, apalagi yang berlabel Islam, itu menyadarkan itu bahwa ini adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan siapapun begitu misalnya. Saya kan begitu. Tapi kan tentu saja ada yang tidak suka. Pernah juga, pernah dikit, pernah dikit. Siapa mengdolim mana? Mengdolim karena saya dapat amanah kan begitu konteksnya. Kalau saya diminta untuk tidak melakukan amanah itu. Kecuali ada dalam di politik. Kecuali. Akhirnya kan, maka juga harus disadari kita yang orang yang ngerti tentang hal itu ya. Iya, ketika kita menyekolahkan anak kita harus paham. Kamu diengke-engke, kayak SPP mah. Kamu diengke-engke, prioritas good, kamu punya bagian dari prioritas good. Menjalin kualitas kerjaan. Dia surat cinta apa? Ada surat cinta apa? Yang wajar sih karena memang tidak memiliki fase itu ya. Kita tidak memiliki fase tersebut. Itu persoalan memang. Ya dengan pola pendidikan kayak terus di hari ini. Iya. Ini sedikit ngerti ya. Oh kamu itu berpikir. Maka saya bilang pemimpin tidak akan ada yang konsepnya itu pemimpin populis ya. Yang populis itu ya itu yang bahasa. Yang populis, bahwa dia orang baik sebagainya. Maka yang seperti itu sebetulnya hati-hati. Bukan saya yang nyebut juga pemimpin yang populis. Sebetulnya pemimpin yang cenderung berdiri, aman, contoh pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak isu. Dia seperti yang orang dia menegakkan itu. Ada ego-ego yang harus terganggu dari setiap orang. Bayangkan kalau ego setiap orang ada yang terganggu pasti tidak senang dong. Padahal dia menegakkan hak supaya tidak terjadi kezaliman. Itu pemimpin yang zalim itu konsep besarnya begitu ya.
menurut saya. Sedikit Pak tadi tentang zonasi, kan kita berada dalam konteks akademik ya Pak, secara formal. Mudah-mudahan kita salah satunya yang dikenal oleh masyarakat juga kalangan pendidikan tentang zonasi itu. Kenapa saya langsung tadi mengatakan belum saatnya Pak, misalnya sehingga dihentikan atau memang dihentikan dulu angkat dulu. Ada positifnya dan negatif. Yang positif yang tadi ya semua tercover ketika ada dalam satu wilayah yang memungkinkan untuk tekan gitu kayak berbagai hal. Tetapi negatifnya ketika pelayanan itu tidak memuaskan konsumen, otomatis walaupun dekat akan balik ke yang berubah. Nah, bagaimana peran pemerintah, bagaimana caranya sekarang ke depan pelayanan pendidikan bukan hanya di SD setiap desa, kan SD itu hampir setiap desa ada Pak dalam satu kecamatan. Nah, bagaimana SMP, SMA gitu kan ya, bahkan perguruan tinggi bukan hanya di satu tempat yang terpusat saja, tetapi mungkin sampai SMA ada di titik-titik tertentu yang itu mengcover semua. Kemudian juga perhatian pemerintah bukan hanya di sekolah negeri saja, melainkan di sekolah swasta, baik untuk negeri, untuk pendidiknya ataupun untuk siswanya. Gitu kan. Jadi ada keseimbangan, baru zonasi itu akan ditegakkan. Kan sekarang bagaimana tidak cemburu masyarakat atau pengelola pendidikan ketika zonasi itu diterapkan, akhirnya banyak ketinggalan siswa gara-gara zonasi itu negeri, siapapun akan diterima dekatnya itu. Jika swasta yang dekat dengan negeri itu menjadi korban yang paling pertama. Kemudian yang jauh juga sama. Saya mau menyekolahkan anak berbakat, tetapi ternyata dirembuk ke ayah sekolah anak saya. Padahal ini berbagai cara kan ditembus. Yang kebanyakan yang di sekolah swasta begini pun malah sebuah sekolah swasta intinya jeblek, begini dari sekolah yang negeri. Nah itu harusnya kan penataan. Kita lihat potensi masyarakat terkait misalnya jumlah calon peserta didik usia sekian kan punya data. Pemerintah juga datanya di desa ini seberapa usia sekian sampai sekian, pemilu juga data. Ada buka data. Jadi izin operasionalnya dibatasi. Harusnya kan ada aturan diterapkan nggak Bu? Contohnya batas. Kenapa ada aturan bahwa pendirian lembaga pendidikan tidak boleh jangkauannya 2 km di lembaga pendidikan sejenis misalnya ini. Ada aliyah di situ. Lalu tiba-tiba SMK ada penyelenggara swasta yang menunjukkan di SMK pendidikan lembaga pendidikan dengan jaraknya yang karena itu Pak. Hari kita tapi pemerintah sekarang terus semua bikin ada sekolah tiba-tiba jeblok dia kemana Jakarta bolong-bolong 1 kilo acan sampai lagi mantul. Nah itu Pak yang masalah. Artinya apa? Artinya begini, kalau misalnya pengataan terkait dengan itu tidak ditegakkan, zonasi tidak akan pernah. Itu ceruk baru seperti itu. Sederhana contoh. Berapa lembaga pendidikan sekolah menengah atas di Kota Garut yang belum kita sekarang? Banyak kan pendidikan. Saya nyari SMK, ada di swasta yang ada di Samarang. Ada yang baru di Bandung, siswa berdasarkan kemarin COVID, tahun 7 kabur KB, ada itu dari masih baru. Investasi udah gede. Tidak ada siswanya karena di bawah. Lalu dibuka kelas yang sebanyak oleh SMK, habis ya. Nah itu penataan zonasi salah satunya untuk membatasi karena pemerintah harus adil juga kepada penyelenggara swasta. Pemerintah juga melakukan keadilan. Contohnya misalnya begini, guru-guru yang ada di negeri kan dia sudah dapat tunjangan profesi, otomatis. Tapi yang di swasta dikasih kesempatan asal memenuhi kriteria, dapat sertifikasi guru, dibantu oleh pemerintah. Artinya biaya operasional pendidikan akan semakin ringan. Supaya apa? Supaya bisa bersaing dengan itu juga perlakuan dari pemerintah yang berupa yang bersifat adil.
Cuma persoalannya yang mereka juga kadang-kadang menabrak aturan yang sudah dibuat mereka sendiri dengan membuka lembaga pendidikan. Anu amal tuh SMA di Darussalam, di mana aja kan nggak ada SMA dia. Ini karena SMA yang di mana aja kompak datang awas ya. Namun sekolah negeri SMA di Indo, wajibnya sendiri. Yo dari pengatikan. Berarti ada anak juga kan? Ya kan kalau enggak nanti jatuhkan ke beda. Karena dia melanggar aturan sendiri bahwa antar sekolah ini harus sejarahnya sekian. Wah, ketika masuk anak tiba-tiba ini yang diancam. Kalau kamu itu anak, kemudian dibangunnya di mana? Makanya aman. Sekolah-sekolah SMA dirinya alian dirinya mau jadi mahasiswa kok. Berapa? RA tidak aman, Pak. Sekarang mungkin perkepatan Iya. Nah itu sebetulnya penegakan aturan. Kalau mau adil, jangan hanya kepada negeri saja, pemerintah pasti harus adil. Pemerintah niatnya adil, aturan itu adil di dalamnya. Pelaksanaannya itu yang dipersoalkan. Mereka tidak memahami konsep itu tadi. Tugas pemerintah harusnya juga bukan hanya kepada negeri. Swasta juga harus diperhatikan. Seperti yang bilang dokter, pelatih harus. Iya. SMA dari akademisi tidak. Orang swasta ya harus dia paham tentang bagaimana pendidikan swasta dengan perlakuan seperti itu. Saya tahu persis sampai demo ketika urusan ini PGSI yang ditolak. Saya daftar, CPNS kamu tidak ada nomor protes daftar. KBKB. Ini saat orang lagi mana saja lagi apa lagi? Mereka paham. Kita selalu dimaksimalkan kurang-kurang itu. Orang mereka minta aturan, kita menjalankan aturan, tapi kita tidak bisa mendapatkan benefit ketika aturan itu tidak dilaksanakan. Itu yang benar tidak adil. Orang yang ikuti aturan, kok diperlakukan tidak adil? Begitu ya. Harusnya pemerintah mengapresiasi orang yang mengikuti aturan. Tapi kenapa orang yang tidak mengikuti aturan kok diapresiasi? Bukan mendapatkan peluang-peluang yaitu memang kepemimpinan yang tidak menegakkan keadilan. Sederhana itu masih di awal kayak OI mah populis OI apa? Dan itu kenapa? Orang kebijakannya bisa kita baca. Bagi kemudian. Asik juga Pak, kalau terus ke sini. Ini ada standar nasional pendidikan ya. Bahwa standar nasional pendidikan ini tujuannya kegiatan apa yang dilakukan itu berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di lingkup pendidikan, kegiatan belajar mengajar. Kalau Bapak Ibu kalau membaca yang sangat mikro ya, melihat proses apalagi itu bahwa coba lihat di tujuan pendidikan dalam sistem itu. Salah satu ujiannya adalah membangun suasana belajar yang menyenangkan. Artinya itu ekosistem dong. Bukan hanya belajar di kelas yang menyenangkan, tapi ekosistem. Artinya apa? Ada partisipatif masyarakat, ada terlibat, saling mendukung, ada program-program yang membangun hasil belajar, membangun afektif, suasana yang menyenangkan. Jadi ekosistem. Makanya pendidikan itu menurut saya itu sebenarnya dalam konteks sistemitas membangun ekosistem. Nah, jadi kalau ada anak yang sakit pulangnya nggak jauh-jauh bisa diatur sama orang sekolah. Guru juga. Jadi gini contoh, sekolah mengajarkan akhlak pada anak. Kita tidak tahu sang anak pulang rumah bagaimana ajaran itu, apakah sinkron nggak dengan apa yang diajarkan sekolah. Misalnya ya di sekolah anak ngomong kasar, ada ya anak kalau ngomong
kamu mencari jati diri, balik ke iman, balik ke bapak kasar. Lalu shalom ini aku kasar seperti itu. Jadi itu kan jadi bingung. Habis saya bilang, wah kita, akhirnya apa? Capaian pembelajaran tidak kan? Capek. Ada di sekolah kita ngaji di iman, korban, bisa sekolah kita sholat duha dan sebagainya. Ada di iman, korban terus sholat aja. Nyatanya nanggung itu ekosistem yang bangun, makanya kan bahwa di sekolah pesantren itu berhasil. Kenapa? 24 jam. Ya pasti. Sangat sinkron. Dibanding dengan orang yang datang masuk ke kelas, yang tentu pulang ke rumah, masuk pada ekosistem yang berbeda. Makanya ketika zonasi dilakukan itu maksudnya membangun zonasi. Zonasi itu membangun ekosistem. Jadi orang tua komunikasi dengan guru walinya itu akan dekat, datang dong. Ada masalah, bahkan untuk anak sakit juga, si guru itu bisa nengok datang. Ayo buat barengan kita jalan ke rumahnya si anak. Komunikasi itu betul. Jadi ada komunikasi yang antisipatif. Banyak hal yang dapat diuntungkan ya. Yang katanya mau saya nggak ngerti pola pikirnya. Termasuk mudah-mudahan relasi guru juga. Contoh misalnya gini aja. Di Singapura itu. Surat cinta buat bapak. Di Singapura itu ada lokasi, misalnya ini, ada warga yang mengajukan ingin mendapatkan rumah. Ditanya, kamu kerja di mana? Singapura Utara. Singapura Utara, berarti kamu tidak boleh beli rumah di Singapura Selatan. Hanya Singapura Utara. Berapa kamu dapat gaji? Sekian pendapatan saya. Misalnya 3.000 dolar Singapura per bulan. Oke, berarti kamu hanya bisa membeli rumah dengan cicilan 1.000 dolar per bulan. Itu aturan negara kita pernah enggak ya? Hanya beli motor lain dulu, nanti di Singapura kamu dapat gaji sekian, kamu hanya bisa beli motor ada sekian, tidak bisa, dan itu antri. Nggak juga hanya sekarang, aku dapatnya 3 tahun yang akan datang. Kenapa? Nunggu motor-motor dihancurkan, ada jumlahnya diatur sedemikian rupa di Singapura. Karena lebih macet segala macam. Beda di Indonesia enggak gitu ya. Jakarta lebih atur, jadi aku harusnya diatur seperti itu. Supaya apa? Wah, yang tinggal itu di Singapura Selatan ada di pantai, suasananya lebih rimbun dan sebagainya daripada Singapura ini. Nggak boleh. Kenapa? Kamu tidak boleh jauh kalau pergi dari rumah ke tempat kerja. Lalu tata kotanya juga sama. Di mana ada tempat rencana tata ruang kota di situ bahwa itu tempat rumah dulu, maka tidak boleh jauh. Kalau misalnya di situ ada kantoran, tidak boleh jauh. Dan tidak boleh lintas. Supaya apa? Yang itu kan masyarakat kan emosional kan yang pengennya yang terbaik ya. Tapi karena komunitas itu sebagai orang tua ya kayak tadi kan udah kering tapi kayak es krim nanti nolong saya mau supaya jangan untuk kebaikan dia, untuk kebaikan semua orang. Jangan begitu. Zonasi seperti itu, wah di beberapa negara yang padat sudah dilakukan. Kita sudah ada, katanya saya sedikit kesal. Karena kan kajian itu sudah kita kaji ketika saya di dokteran. Ketika saya sedang studi S3, ngomong tentang konsep yang tiba-tiba menjadi transformasi itu kita sudah pelajari lama. Kamu harus menerangkan dalam rangka begini, tapi memang pasti tidak akan. Ya itu pasti yang biasa, dalam bentuk pasti akan. Cuma seolah-olah itu ya ada populisme, ada kepentingan pemimpin yang akhirnya lebih besar itu.
Atau mungkin Pak yang program 100 hari evaluasi kinerja awal terlalu cepat Pak? Bagus sebetulnya, tapi jangan diomongin dong baru 3 hari 4 hari Nah ngomongin. itu justru itu. Ngaco. Kenapa? Yang saya nggak ngerti lagi yang ngomongnya bukan menterinya. Iya Pak. Kok baru Yang tapi ngomongnya di sudah- wakil presiden kan aneh. Oh, kaji lagi yang donasi ya. Itu Pak itu. Nanti kamu mana? Aku nggak cerita lamanya seperti apa, kajian-kajiannya seperti apa. Ada yang didengar Pak. Jangan tuh saya nggak memang mempertimbangkan beberapa aspek. Tapi dengan sangat mudah, hanya karena mungkin ingin populis atau hanya maaf. Ya, seolah-olah ini permintaan semua orang. Ya kayak gitu tadi, orang tua yang tidak paham bahwa anak yang sakit jangan dikasih es krim. Sih jadi obat gue. Budaya Budaya Orang dewasa bijak, ini mereka harus Jadi bijak, harus seperti orang dewasa. Karena mungkin masalah kita seperti anak-anak semua. Yang menggunakan emosional, yang selalu ingin meminta dan sebagainya. Bukan gitu ya, KDI saya direkam di. Ruang akademik ya. Pada diskusi keluarga. Ya kalau diomongin di ruang publik jadi diomongin. Iya. Karena memang mungkin standar bisa memahaminya Berbeda. berbeda. Ya. Tara di lalayan acan Pak. Ah, Ku keluarga ke tara di layan ku ambil. tapi kalau saya takut nanti sesuatu yang tidak dipahami dengan baik. Karena konsumsinya hanya untuk ruang akademik. Jika kasus disertasi di Jogja, kajian tentang apa itu sampai ramai muncul di ruang publik, dikomentari itu calon dokter dikomentarin terus satu SMP SMA dan jadi mana? Mana? Karena program ini dapat tekanan dari masyarakat banyak. Oh jangan waktu itu padahal itu kan ruang akademik. Ruang akademik. Sebuah penelitian mana? Belum bodoh saya sejak orang pengen saya cuma mau gitu. Karena mungkin juga bebas nilai. Tapi hanya bisa dipahami ruang akademik. Majelis ilmi. Jangan sampai ini menjadi konsumsi publik yang malah tidak bagusnya adalah Tidak paham. tidak memahami konteks tersebut. Sehingga nanti Foto. komentar juga nanti ya itulah. Jadi sebaiknya memang yang namanya ruang-ruang akademik itu jangan publikasi secara terbuka karena apalagi masyarakat kita belum bisa melihat yang lebih jernih, memilah ini adalah akademik, ini adalah akademik atau mimbar akademik bebas. Orang di sini beberapa mencela, bukan mencela, mengkritisi Java dan sebagainya. Aku tadi bisa diskusikan, tapi cuma dari ruang seperti tadi alasan-alasannya seperti itu. Ya terserah, kan diskusi Bapak Ibu mau menerima alasan saya atau mungkin punya alasan bangga silakan. Cuma di sini yang saya buka yang setuju dengan dihapus. Ada nggak yang setuju dengan dihapus? Terus terang dalil tadi Mau Pak. yang kita apa? Karena kan nanti akan terasa manfaat dan lalu-lalunya. Mana kalau misalkan sudah terapin kan jelasnya baik. Begini ya, boleh saya komentar donasi pemilu kontraktor segmen mereka yang sebetulnya minoritas, tapi punya kekuasaannya lebih pada kepentingan. Biasanya adalah orang-orang kaya yang selalu ingin berhak anaknya masuk ke sekolah favorit itu. Nah, favorit. Kepentingan sendiri. Dengan kepentingan sendiri. Ego aja. Kalau kita mau menyelamatkan yang mayoritas, ya bahwa pendidikan itu hak diakses dan harus berkualitas untuk semua masyarakat. Maka harus didorong bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang belum favorit harus jadi favorit. Itu tugas kita ke depannya. Tapi beri kesempatan mereka punya murid, kan gitu ya, punya pendapatan, gitu. Jangan sampai nanti
di bulldozer. Akhirnya apa? Akhirnya lembaga pendidikan yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara ini, karena pemerintah tidak mampu. Padahal tugas pemerintah untuk menyediakan pendidikan. Lalu muncul partisipatif masyarakat dalam penyelenggaraan, memberikan sumbangan kepada pemerintah, membantu pemerintah dalam konteks pendidikan, membantu pemerintah swasta itu di mana kerja dan sebagainya, membantu komunitas. Sebenarnya, cuma persoalannya kita terjebak hanya pada pengetasan kita huruf gitu. Tidak berkembang kepada kualitas yang lebih jauh. Ya, luas bagaimana masyarakat kita sudah bebas kita huruf, tapi tidak pada konteks kita terjebak di situ. Maka swasta harus didorong dong supaya lebih bagus lagi, berkualitas lagi dan sebagainya. Yang harusnya dilakukan kita. Bukan setelah beres jumlah rata-rata tingkat pendidikan yang sudah dibilang misalnya di Indonesia tiba-tiba pasti butuh dari swasta. Memang pemerintah bisa, ketika swasta semua juga. Berapa persentase sumbangsi atau partisipasi masyarakat dalam konteks pendidikan hari ini dibanding dengan negeri? Lebih banyak swasta. Perguruan tinggi banyak swasta negeri. Lalu juga sekolah menengah atas banyak negeri. Swasta sampai ke SD, MI banyak banget. Swasta kan populer. Bagaimana? Orang nggak mampu. Ada nggak negeri yang mau gurunya itu sampai pendidikan sekolah betul-betul di masuk? Jauh tinggali racik keletak kayaknya nyelagong di jero SD cepluk gitu. Ya Lauhul Mahfud Pak MI. Swasta aja. Ada 5 hektar kecamatan. Gitu ya. Padahal masyarakat kita yang dari kecamatan aja 20-30 kilo. Siapa yang bisa menyediakan pendidikan bagi mereka yang lebih jauh? Kira kalau bisa. Ya, kalau memang tidak bisa begitu ya harus dimuliakan dong, dikasih kesempatan keadilan yang berimbang terkait dengan apa yang kontribusi puluhan tahun swasta itu sudah berkontribusi luar biasa bagi membangun seluruh Indonesia di Indonesia. Senang sekali kita dulu pada dibandingkan 500.000. Itu ada perubahan yang dibuka. itu juga termasuk sampai kemudian nanti ya mudah-mudahan berkembang dengan baik. Tapi memang pemahaman tergantung kebijakan, pemahaman tentang ini manfaatnya apa, hikmahnya apa dan sebagainya. Kadang-kadang memang tidak bisa dilihat dengan kacamata emosional ya. Harusnya kata-katanya dibaca juga oleh orang tentang konteksnya. Ya, ini implementasi itu EKM itu dalam rangka untuk mendorong produktivitas dari inovasikan kayak gitu. Kalau EKM harus bagaimana standar nasional pendidikan ini didorong melalui EKM sesuai dengan tujuannya. Dan satu negara ya produktif, kreatif, potensi adalah sikap, pengetahuan, sikap, tahun, pengetahuan, tahu apa, pelatihan, tahu badan, ini yang terus. Nah, kami ini harusnya evaluasi diri kurikulum nasional nih dilakukan dalam kegiatan negara. Ada apa saja EKAM, ada BOD, DOP, lainnya. Nah, konteks jenis-jenis pembiayaan pendidikan itu ada 3. Satu, pembiayaan bersifat investasi. Yang kedua, pembiayaan bersifat operasional. Ya, makanya kalau sudah buat tempat sebagai investasi ya operasional. Lalu ada yang bersifat private. Nah, ini adalah partisipatif masyarakat.
yang bisa dikembangkan. Jadi begini Pak Ibu, kalau misalnya nggak ada dong sempat kan pemerintah menyebutkan kalau sudah terima bos nggak boleh ada terima SP. Itu kan konteks jadi sifat biaya dan sifat private, partisipatif masyarakat. Sederhananya begini. Kasih saya tentang bos. Pada saat itu bos baru keluar. Dan pada saat itu belum ada seperti apa. Tapi saya berani aja mengenai tentang bos di SMP Kabupaten Garut. Karena saya melihat fenomena begini. Bukan fenomenanya di konteks bos ya. Tapi Bapak Ibu tahu pesantren ini punya ratusan tahun gitu ya. Pesantren itu berasal dari masyarakat. Coba dicek. Yang saya tahu sendiri yang mempunyai pesantren itu dengan pembiayaan sekolahnya dan sebagainya, ada dibayar pakai pari. Bahkan masyarakat kita gotong royong untuk membangun sekolah, pembiayaan sekolah, dari sekolah itu masyarakat gotong royong, betul nggak? Yang terjadi apa? Lalu di konsep sistem masuk ke dalam sistem yang diatur oleh pemerintah. Ketika bos dilakukan, ada yang namanya komite sekolah, komite pesantren, mengawasi, mencari masyarakat, membagi kedatangan kiai, juga buat pesantren untuk anak main sekian-sekian, masyarakat. Ini mah pesantren sebagai duit itu pemerintah. Turun. Nah, nama diberi gue. Mau ayo ditolong. Nah, saya dulu tadi pakai nama kiai. Mana kan kiai itu masuk ke dalam? Dalam menyalahgunakan bantuan untuk pesantren. Akhirnya dia tercerabut dari masyarakat, dari akarnya. Yang tadinya bergabung dengan masyarakat menjadi bagian dari kepentingan masyarakat, seperti diambil oleh pemerintah, lalu diadukan dengan masyarakat. Akhirnya pesantren banyaknya. Akhirnya ya gitu, ajengan nyawa masyarakat ya kan. Saya yang menyebut ajengan banyak. Duit sama dari mana? Topet mana? Kan gitu ajengan bang. Konsepnya jadi salahkan lah, mungkin diajak manajemen. Tidak bisa memilah mana yang menjadi kekayaan dirinya dan mana yang jadi kekayaan. Itu namanya rata-rata. Ajengan gitu. Saya tahu proses kemana. Ajengan menang bantuan 25 bantuan itu misalnya. Mana bantuan kita? Tetiasa ini apa aja? Lain. Biasanya kita masih di masjid Kemenak. Ini saya sholat. Terus menang saya bantuan. Saya kenal kalau rumah kita. Kalau orang ramai, Kang, video cina Nokia, HP Nokia di belakangnya cuma berdekat di atas, sudah di atas lebih murah. Di ramai itu ada E90, tahu Nokia Ego, seperti itu. Harganya kan harganya sekitar 15 juta. Kita ngomong rumah amat aja kan, ya untuk Ego ini. Simpel ke HP. E90 itu kita, aduh, segala air di sobat. Nah, pulang juga mungkin adanya kontor udah kali tanya Nokia mah, paling heboh ya. Nokia Ego yang kayak model baru gitu deh ya. Mana begitu? Kan gaya jangan kamu sih, bisa ada untuk buat sekolah loh, untuk pesantren itu bantuannya. Tapi dia kan bisa bisa. Kita mau lebih diajak naik Ramayu, sini jalan di sebagai jadi HP. Oh iya, jangan. Juga tetap yang di luar ada aplikasi kan. Nokia, Ego sih. Kita ngomong dari ini bisa ada. Yuk cari di sana. Berita. Untuk tiru pasangan mengulang buat di mana ada Nokia Ego. Tanggung jawabnya, pemerintah ikhlas tuh. Gitu. Nah, ini kita tahu jawab ikhlas tuh mereka. Bener agama. Padahal dia ketika rekir. Kita benar. Saya itu paling susah kalau misalnya masih bantu pesantren. Tentang jawab apa? Ketika pada masuk beberapa bulan kemudian harus memberikan dana sekitar 7 miliar.
Karena apa? Ada pondok pesantren yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika didatangi sama staf Kementerian Agama, datang ke sana, mana bukti bantuan yang sudah digunakan apa sebagainya, kan tadi bilang sama Pak Dirjen, masih itu ikhlas nggak? Sudah ini ajakan sih kau, supaya diganti apa? Ganti ini bantuan itu padahal ini musim kemarin saya tahu ada malu. Bahkan waktu itu waktu di Mandiri, saya mau datang ke pesantren dibawa pulang di direktur pesantren. Jadi kalau oh itu dia nih, misalnya Dirjen minta bantuan, ini aja nih bawa direktur pesantren, malah bisa urus. Tapi pusingnya mau pesantren kalau datang ke bulan ini tenang ya mah. Tapi kalau udah datang ke pesantren, dekas Sulawesi, dek kemana pasti dibawa direktur pesantren. Yuk, komentar mana yang benar? Seperti itu harus susah memang beradaptasi. Ya, tapi harus sesuai dengan aturan pemerintah. Tapi juga akhirnya, kebiasaan cepat dicek. Banyak pesantren yang saya lihat, kenapa saya melakukan penelitian itu, tercerabut dari apa? Akhirnya jadi kontrol oleh masyarakat, ditolong gitu. Banyak, ada juga. Pada saat itu ya, pesantren yang mendapat bantuan bajingannya masuk. Saya kan dikasih kayaknya kita begini. Ini bos, ketika bos belum ada, masyarakat kan berpartisipasi, SPP. Tapi ketika bos masuk, rata-rata itu Pak, masyarakat ada usia baru bos. Sudah dimulai SPP, mungkin ya. Lalu juga khususnya sama sekolah-sekolah seperti itu artinya apa? Jangan kemudian misalnya kaca bobos wae, buatan kuyuk kenteng dulu. Kalau soal oke, di komentar ke masyarakat. Ayo kantor, ayo bos. Anda benar itu. Bayangin ya, kenapa saya ada orang donasi? Itu akan kembali pendidikan ke akan masyarakatnya. Bahwa dia sadar, saya mau di sini ada sekolah di sebelahnya yang kita harus bertanggung jawab sebagai ekosistem yang sama. Itu maksud saya supaya apa? Ya partisipatif, apalagi sekolahnya didorong oleh masyarakat untuk berbuat. Mau dong sekolah di lingkungan ini berbuat. Coba kalau misalnya macam-macam saya muridnya di mana-mana, ada nggak nanti partisipatif dari masyarakat? Terdorong nggak? Atau menjadi lembaga yang eksklusif saja? Eksklusif aja itu sekolah di benteng, sekolah benteng gitu. Masyarakat bisa kan ngali naung di luar diajar naung, pokoknya nyetak duit negara, kejadian duit. Jadi begitu. Dengan seperti itu saya kira akan partisipatif, akan merasa memiliki. Oh iya, sekolah ini tidak favorit. Jadi akhirnya apa? Kecamatan mana yang favorit? SMA ini favorit. Akhirnya masyarakat sekitar mendorong untuk berbuat partisipasi. Itu apa? Ya sekolah juga bisa berdiri sendiri. Ya harus didukung oleh ekosistemnya. Pemerintah membangun aturan untuk itu sebetulnya akan membangun sistem dalam konteks yang lain itu positifnya banyak sekali. Polusi, biaya transportasi, banyak sekali. Bisa bermanfaat cuma menjadi persoalannya tadi sekolah yang tadinya biasa mendapatkan sumber daya raw materialnya juga bagus-bagus nah ya favoritnya. Sekarang yang tersebaran sekolah yang tadinya tidak biasa mendapatkan siswa yang pintar, jadi akhirnya dapat siswa yang pintar kan, karena dia tidak diterima di favorit karena jauh. Dia dari situ akhirnya apa? Fitness dalam lingkup sekolah terjadi. Guru juga dipaksa supaya lebih cerdas lagi untuk bisa menjadi banyak dia menjadi budak sepinternya.
So, ajar budak bodoh agama. Tapi ngajar budak pintar hese. Malah kamu kata kayak mudah-mudahan kan bukan jadi mau belajar teman-temannya ada virus positif, kompetitiveness, kan gitu. Aja rumah pendidikan boleh izin rumah aja pintar. Tetapi membangun suasana akademik ayah kumpulan KW selalu lebih pintar. Jadi lebar. Kamu kita jadi bodoh. Apa? Pengelolaan jangan sampai yang tadi sudah bagus jadi mulai. Jadi harus diatur pengelolaan yang baik supaya kan sekolah mendapatkan itu ya. Anak yang cerdas ada di sekolah itu sehingga mereka itu mereka bisa semangat motivasi bersaing dengan sekolah itu. Kenapa? Kita masalahnya sudah sama dong. Bahan bakunya sudah sama. Oh, nah, sekolah kulit mah udah. Tongkat ke selempang, di lempang mana? Aku hebat mau bengkok, di lempang udah hebat. Kayak itu sama. Selempang mah di lempang mana? Ngajar budak sepinter bang. Itu perlu kita diajar lagi sepinter berarti. Lama. Nah, dengan konsep seperti itu pemerataan kualitas pendidikan itu kebijakan yang bisa dicoba pemerataan kualitas pendidikan. Nanti mereka stafnya pada aspek yang adil, belum bersaing, berkompetisi, punya semangat lagi untuk semakin meningkat. Jangan hanya ini aja boleh, iya, terus iya, tidak adil. Dan pemerintah harus menjadi orang tua bagi semuanya. Gitu. Wah, teman-teman saya teman. Ya. Dan ternyata juga itu tidak. Indonesia terlambat. Amerika itu kajiannya tahun 1930. Bulan 2020. Sampai 10 tahun nanti kali lagi. Terus kita deh dicabut. Sudah berjalan dihentikan. Sudah terlambat. Mereka itu 1930 kalau jadi tamu itu. Kita 2020 terus chaos lagi balik di September pulang teman saya. Menyedihkan. Oke. Nah ini KDM ini harus menjadi basis bagaimana kita bisa menyusun target-target. Ya, kan gini ya, masih ada yang contoh misalnya ini dalam standar gitu ya. Nih, kita lihat misalnya standar isi nilainya berapa nih, 1,, sekian ya. Sekian proses ini kayak model dari laporan seperti ini. Kita lihat, oh yang mana masih kurang, oh pada standar isi. Oh kita dorong, taruh berapa? Cuma dari evaluasi dari penilaian itu. Mana yang dorong, pada aspek apa yang masih kurang, indikator apa yang masih lemah. Lalu dengan realistis kita dorong naiknya poinnya. Lalu naik poin itu berapa kira-kira biaya yang bisa menjadi fasilitas yang bekerja sesuai dengan target tahun depan harus sekian. Yuk kita nanti evaluasi lagi. Ada yang peningkatan sesuai dengan target-target tersebut. Nah seperti ini dievaluasi secara setiap tahun, setiap semester evaluasi capaian apa sesuai dengan target tersebut. Artinya evaluasi diri itu melahirkan program kerja dan jelas target-target capaiannya. Lalu dievaluasi. Nah, gitu. Dievaluasi. Yang oke, ini dipertahankan karena sudah prioritas kita ke aspek bicara tentang standar isi. Banyak kan kegiatan untuk bisa terkait dengan review kurikulum, metode-metode belajar dan sebagainya. Guru-gurunya juga harus dipersiapkan untuk bisa mengikuti konsep kurikulum yang begitu.
Jadi bukan semua dikerjakan, tapi kita prioritas pada hal-hal yang perlu kita dorong untuk semakin lebih bagus dari beberapa standar. Atau misalnya begini, capaian hari ini, lalu analisis apa yang menjadi kekuatan kelemahan supaya apa? Kita bisa membuat program-program untuk bisa mengatasi kelemahan, mengatasi tantangan, mengoptimalkan keluar, sebagainya. Ya. Sehingga buatan target-target tadi ditunjukkan dalam ini misalnya ini ya. Atau misalnya ini pada aspek standar isi. Standar isi ini, misalnya standar penilaian, standar ini indikator-indikatornya. Capaian-capaiannya ada misalnya, oke, ini yang paling benar adalah standar isi dari semua standar dari standar isi. Rata-rata 1,79 mau kemana nih? 1,79 ini ke depannya kita tentukan naik dari 29 ke 1,9. Mana yang paling benar untuk bisa didorong? 1,9 itu ini keseluruhannya. Kegiatan apa saja untuk bisa mendorong ini? Contohnya misalnya begini. Nah, ini standar isi. Nilai yang terendah adalah terkait dengan beban belajar misalnya. Indikator ini. Indikator ini akan ditarik. Oke, targetnya ke 1,3 diaman dan target. Susun dalam berbagai bentuk kegiatan. Peningkatan beban belajar sesuai masalah nasional misalnya. Susunlah, doronglah, anggarkanlah, dan kamu untuk peningkatan beban belajar. Di standar proses apa yang paling rendah? Oke, kualitas pengelolaan kelas misalkan. Kita cek apa targetnya aja berapa? 1,2, 1,5. Betul, dorong dalam kegiatan melalui analisis ya. Analisis tadi, Bapak Ibu boleh melalui analisis skor. Balance skor. Atas pak dikirkan kok gitu. Kan tadi mah blank. Tina RKA terus dia terus Mau diproses. SWOT analisis, mau pakai balance scorecard untuk mengukur kinerja. Bukan Bapak Ibu ya, bukan kata oke. Tadi saya ngambil banyak kan. Karena Pak Gubernur kepada saya juga ya, konsep ini Pak Gubernur kan ya. Karena pengalaman Bapak Ibu balance atau inisiatifnya apa? Memang mesti anjena. Ini beliau sebagai direktur hari ini ke depan saya tahu persis karena diskusi dengan beliau itu bahwa variasi penelitian yang ada di FPI ini karena beliau kalau ngobrol saya sudah ngomong ini bosan kinerja guru prestasi belajar kinerja guru SDM mau yang pada aduh semua dari mana lagi tahu Pak Guru mungkin dia pernah hikmahnya dari orang tidak berhadapan dengan para legend itu ya orang tua profesor itu juga tidak mungkin melakukan secara video juga buat aja aturan tulisan tesis tidak pakai berikutnya dibuat seperti itu supaya ubah yang kedua kemudian aturan penelitian itu bukan hanya kuantitatif metode penulisan itu bukan belajar karena rata-rata menjadi pemilih utama adalah para agent biasa, pengaruh metode nanya, regresi, analisis dan sebagainya. Lingkupnya yang gitu-gitu aja. Yang kebetulan memang para agent ini kan lingkupnya tidak spesifik. Sementara kalau melihat saya spesifik, doktoral saya spesifik. Ini apa? Saya ngerti tentang bukan berarti saya merasa lebih ngerti daripada mereka, bukan. Tapi di pembelajaran terakhir saya dengan terakhir di pembelajaran mereka tentang itu, mungkin saya lebih update, ya. Gitu. Makanya saya bilang begitu sama beliau Pak, mengajar hari marketing pendidikan, kemudian pendidikan, kita sudah ngajar aku, ya. Lalu juga hal-hal lain yang harus kita dorong mahasiswa. Coba dicek. Kemudian di manajemen pendidikan Islam di universitas lain, bahkan di SIG itu meneliti tentang pengelolaan perasaan, mengelola tentang kemudian pendidikan, mengelola tentang marketing pendidikan,
semua banyak. Memang begitu. Gimana ayo? Dia bunuh. Saya bilang begitu ya. Kalau begitu ya. Ayo Pak, oke, mana dulu mereka. Kamu metode penelitiannya. Makanya kemarin kan, berani menyampaikan SEMS, LS, ya. Saya bahkan mata kuliah di beliau kan, sengaja bervariasi. Bahkan saya yang ditawarkannya kan, saya sekarang balance scorecard. Oke, itu mau di tempat lain mesti biasa. Pak saya bilang tadi saya juga pernah melakukan penelitian seperti ini, bahkan di kampus saya. Kebijakan-kebijakan pengembangan yang hasil balance scorecard kampus saya sekarang kita lakukan mengukur media semua. Nah, kan dia bertanya, mau sebenarnya begitu ya? Yang lepat update tadi tengisir ke Hanya data saya bilang. Saya tahu nanti terus dari kampus belajar tapi berperan sekolah. Saya masih pengen Pak Gubernur sebagai pemimpin utama didukung untuk itu. Ya, juga layaknya diumumkan sama acara. Bisa terus sampai ya. Dengan beliau yang pakai akar pendek. Yo, Nah, segala dua kacau. Aku nggak mencapai paling aktif di kelas seperti yang Bapak Ibu. Sama sekali salah. Kita semuanya berapa? Kenapa? Yang lain? Nah, ini jam college. Oh, absen. Besok pagi saya diminta di sana kompetisi perusahaan itu betul tentang percaya diri dan bertanggung jawab, dan lulusannya tidak percaya diri dan tanggung jawab. Apa yang kira-kira
beberapa program-program yang bisa mendorong ini dengan target sekian misalnya, kegiatannya apa saja. Tapi begini Bapak itu yang dua-dua itu bukan artinya diabaikan, tetap harus dianggarkan dalam konteks misalnya dipelihara, supaya tidak turun. Tetap saja dianggarkan gitu ya. Tapi nanti prioritasnya oh ini yang didorong, misalnya membangun organisasi-organisasi di dalam sekolah supaya bisa aktivitasnya mendorong percaya diri mereka menjadi calon video yang ada kompetitif di luar kegiatan misalnya ekstra kegiatan pramuka itu kan bisa meningkatkan atau bisa pencak silat kalau orang pencak silat itu bisa meningkatkan percaya diri dan tanggung jawab. Pembangunan sinar baru itu ya tidak percaya diri dengan silat akhirnya dia kalau enggak buat aja gym olahraga berat di olahraga sekolah dia kan jadi lebih daripada gelut di jauh pakai energi yang pakai olahraga sehat-sehat kompor tanggung jawab. Kalau seperti itu kan harus sedikit artinya juga membangun tanggung jawab kepada diri sendiri. Misalkan ya bisa aja kan kalau itu dalam bentuk ini semua begitu ya kurang lebih seperti itu. Jadi ada proses analisis yang dibasiskan kepada data, bukan kecenderungan atau selera-selera mengelola ini. Ini apa? Apalagi ini melibatkan partisipatif semua orang. Bahkan pada orang tuanya kita kurang dan dalam kita berbagai kegiatan ini diajak supaya pintar kalau tahu deh. Orang tua siswa diajak pintar. Ini kurang ingin kita dalam kegiatan apa kira-kira punya usulan. Oh, bikin ini aja nggak sepak bola. Oh ya, kita di mana Bu? Gitu. Mana itu? Bisa nggak disisihkan? Oke, ada disisihkan diskusinya. Nggak boleh dalam investasi fisik mana? Poster, gitu ya. Oh, mungkin ada bapak ibu di sini yang suaminya pejabat. Ada yang mau misalnya, oke. Nanti saya akan ngomong sama suami saya. Mudah-mudahan nanti bisa dorong, bisa memberikan bantuan. Anggaran itu bagian juga bagaimana bisa membangun politik. Jangan ada di ini. Karena pendidikan itu bagian dari politik. Gak apa-apa. Nanti lihat bahwa tujuan-tujuan akan tercapai, kita juga lebih kreatif untuk bisa mendapatkan sumber pendanaan dari kebutuhan kita. Karena tanggung jawab kita adalah bagaimana kita berusaha mau TK tuh mana gini pernah kita studi banding kalau misalnya Korea ya Korea itu rektor universitas kalau saya di datang atau beli Korea studi banding itu rektor ditanya bagaimana di sini sistem pemilihan rektor. Kami kan bisa saja boleh datang asal persyaratannya. Misalnya, memang dia adalah akademisi. Lalu di fit and proper test, salah satu pertanyaan dari senat atau yayasannya foundation. Ada tahu bahwa kondisi kita penerimaan dari mahasiswa itu cuma 3 miliar. Program Anda apa? Program saya sebagai rektor, saya akan menyusun program dengan anggaran sekitar 8 miliar. Kekurangannya di mana? Tanggung jawab saya akan mencari yang sisa. Jadi rektor malah jadi rektor malah bisa ada dulu.
Programnya apa saja? Kemitraan, pengembangan paten-paten yang dilakukan oleh riset-riset yang mendapatkan paten sehingga mendapatkan, lalu kerjasama penelitian dengan UNESCO, dengan lembaga-lembaga dunia lainnya supaya bisa mendapatkan usulan dana penelitian seperti itu. Jadi Bapak Ibu tadi ya, yang namanya perguruan tinggi, aset yang terbesar itu bukan di gedung. Aset yang terbesar itu adalah di aset intangible-nya, hasil penelitian, paten-patennya yang dibeli ke dunia industri gitu ya. Oh, mendapatkan apa? Namanya apa? Hak. Kalau kita beli, yang penyanyi itu dapat apa? Cipta. Royalti dari penggunaan hasil riset penelitian yang misalnya di industri meneliti tentang pengembangan chip elektronik, lalu kerjasama dengan Mac yang mengembangkan oleh Panasonic, lalu nanti dibeli oleh Panasonic, itu hak kita, dan setiap penggunaan chip, bagian chip itu dijual, kalau bisa jadi produk digunakan oleh Panasonic, kita dapat royalti dari per produk yang terjual. Pengaruh dong buat kita pendapatan itu kan ada dari masih, makanya itu yang riset itu kan begitu proses-prosesnya. Jadi ketika mereka melakukan aset, yang paling besar itu adalah hitungan-hitungan aset yang intangible. Bentuknya apa? Bentuknya seperti paten. Ya, itu yang paling sudah dibanding bangunan, ada penyusutan kan ya gitu ya. Seperti itu. Ada yang ngantuk gitu, diulang. Rumah banget. Bukan gedungnya. Maka saya selalu bilang begini, saya itu tidak takut kehilangan mahasiswa. Tapi yang paling saya takut adalah saya kehilangan dosen yang berkualitas. Karena dosen yang berkualitas itu kalau kita mau sekolah, kita harus takut, jangan takut kehilangan siswa. Yang harus kita takutkan adalah kita kehilangan guru yang berkualitas, yang punya dedikasi. Itu yang harus kita pelihara. Kenapa? Karena dia akan menjadi magnet. Kembali itu, dia akan memberikan kontribusi pemikirannya dan sebagainya. Siasat-siasatnya, strategi-strateginya. Jadi siang ini kita tadi ngomongin, nama sekelas Pondok KB simpan izin militer. Biarkan dia berperan untuk mempengaruhi yang sama. Jangan sekolah itu jangan sampai kehilangan guru yang berkualitas. Jangan kepahilannya kikiman. Tapi gara-gara guru yang berkualitas itu satu, kita orkestrasi, kita marketingkan bahwa sekolah ini punya guru teladan terbaik nasional. Coba ada murid seperti kita. Tidak terbatas, bisa jadi hanya pada guru itu. Orang-orang yang di masyarakat itu melihatnya, kurang-kurang belajar itu lagi hebat, skalanya nasional. Akhirnya saya masukkan karena di sini ada yang hebatnya daripada hebat di sini aja. Mungkin kita siswa. Lama-lama jadi sekarang ini untuk bisa lepas dari sekitar saya terkait dengan kualitas, terkait dengan kualitas. Namun ditarik kualitas terabaikan, kualitas dorong, kualitas ya. Ini sesuai dengan kualitas, dan bukan apa-apa. Masyarakat itu berubah pola pikirnya, semakin lebih cerdas untuk melihat, memilih mana yang berkualitas atau tidak berkualitas. Ya, lama-lama kalau hari ini masih masyarakat mencari lembaga pendidikan yang gratis baik, tapi kita akan suatu ketemu dengan satu momentum ketika masyarakat tahu atau sadar bukan, sudah mulai sadar memperlukan berkualitas. Bapak Ibu, pilkada ini kemarin, ini kalau kita tadi disebut misalnya
hari lalu. Kapan terjadi? 3 bulan kajian. Ada sisa menurut saya. Apa? Terus karaos. Jenuh. Jangan. Dari uang maghrib buat kamu minta kamu baratnya. Iya. Kan bisa keluar sekarang. Lalu bisa ternyata ini bukan fenomena cuma di Garut, bukan seluruh Indonesia. Kampung itu banyak kan? Bahkan banyak yang mengharapkan dengan kotak kosong bukan. Iya banyak. Artinya apa? Ini cara berpikir masyarakat hari ini. Ini ada perubahan. Ada harapan. Ada perubahan. Mungkin nawai. Terus Jadi, yang mau hanya mudah-mudahan masyarakat dalam konteks pendidikan juga menyekolahkan anak baik. Saya makan mau nggak tahu yang lain memang halus gitu. Padahal sekarang maksudnya kalau bisa melakukan pemberikan musuh atas branding rubuh. Jika nanti ada pilihan alternatif ya sudah jadi pilihan bukan alternatif terakhir ya. Alternatif kedua tentunya oke lah kalau memberi favorit, tapi kalau tidak masukkan ke alternatif swasta yang dianggap favorit. Kita akan menemukan momentumnya. Tunggu saja daripada orang ayo memulai kualitas itu maju, kualitas itu contoh kualitas. Nah ya udah kita coba ini karena saya kira ke depan masyarakat kita akan berubah menjadi lebih baik, pola pikirnya akan menjadi lebih baik. Ya. Pada akhirnya kita akan menemukan momentum. Tidak jerman bagus, bukan jerman sekolah yang berkualitas itu akan didukung oleh masyarakat yang semakin berkualitas. Insya Allah tausiah di rumah yang semakin berkualitas di situ semakin banyak. Itu ya. Makanya kita akan sedikit cara berdasarkan segmennya semakin besar. Karena jualan itu gratis. Jualan baik, menawarkan jualan. Bukan itu ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kalau yang kemarin sudah saya sebut. Belum. Itu saja. Minggu depan hari Jumat tanggal berapa? 27. Libur ya. Oke. Kalau Bapak Ibu selamat menikmati tahun baru dan kita ketemu 2025 ya. Kalau besok Pak, bagaimana Pak? Gimana besok? Ada informasi dari karena besok ada Anies Natalis dan kegiatannya kemungkinan sampai jam 1-an. Mangga Pak Nandi laksanakan saja sarannya dari karena juga Bapak Ibu ikut serta ikut nggak? Ya, buahnya ada. Insya Allah. tapi kayak remote. Kalau banyak yang tidak ikut, udah kita laksanakan saja. ikut Pak. Ikut apa? Kalau mau pada ikut, ya udah kita daring aja. Dari Mau daring mau nih? kayaknya dari soalnya sama akademik Mau daring daring. Daring Pak. Daring. Coba daring. Dari Tapi kalau galian di Natalis. siap dipoto besok Pak dipoto. Jalan sampai Pak Robin. Mohon ya lu Pak. Iya, sepeda. Bisa beda. Banyak kita banyak. Pajak persen tanggung. 12% panitia. Saya nggak salah itu. Kayak orang kan ada. Ya, baik, Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup yang tahun barunya. Sampai sana.